Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, channel Ahmad Jubedi yang membahas mengedukasi seputar investasi emas atau investasi emas bagi pemula. Ini adalah investasi bagi pemula. Pak B sharing untuk memberikan pengetahuan. Semoga ini menjadi sarana kesuksesan buat Anda. Ada yang beberapa yang tidak setuju, itu tidak bermasalah karena seluruh keputusan ada pada Anda. Nah, sekarang tapi akan membahas kali ini tentang tipe-tipe orang dalam investasi emas. Tapi sebelumnya support dengan like, subscribe dan komen ya. Bisa pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan yang bagus bisa dibuat konten untuk dijawabnya. Subscribe juga karena berkembangnya channel ini nanti akan menjadikan Babi semakin semangat untuk terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Tidak cuma emas, tapi juga karena senang dengan pertanian dan perkebunan, beberapa budidaya sudah Pak B sampaikan. Oke, lanjut ya, tentang tipe-tipe orang dalam investasi emas. Nah, pertanyaannya, tipe mana yang paling maksimal dalam investasi? Nah, tipe yang mana? Tapi akan membahas tentang 3 tipe saja. Yang pertama adalah long term atau jangka panjang. Nah, sesuai dengan cirinya, emas itu kan liquid, terus pelindung nilai, bisa dicarikan sewaktu-waktu dan lain sebagainya, dan seluruh negara itu tidak bisa mendikte harganya karena bersifat global, terus harganya juga bersifat global dan lain sebagainya. Long term, jangka panjang, itu tipe yang jangka panjang. Nah, jadi contoh ya, kita asal beli, baik naik per tahunnya atau lemahnya rupiah. Nah, itu kan hanya masalah harga. Mungkin emasnya itu biasa saja harganya, tapi nilai rupiahnya yang turun, kan gitu. Nggak masalah berapapun harganya dia beli, karena jangka panjang. Yang digunakan ini adalah uang dingin, memang uang untuk aset alokasi untuk emas. Nah, ini adalah tipe orang pertama, itu long term. Jadi beli atau nabung begitu ya, sudah jedet banyak tinggalkan dalam jangka, karena saya ini nanti 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi baru akan saya gunakan, misalnya. Itu kan tipe long term. Tuh, apakah Anda seperti itu? Ada bagusnya ya bagus, daripada uangnya hilang entah kemana. Sama-sama hari ini menabung atau menyimpan uang, terus 10 tahun kemudian sama-sama disimpan di bantal, sama belikan emas disimpan di bawah bantal, katakanlah paling gampang begitu, atau di tabungan emas begitu. Terus nanti 10 tahun kemudian sama-sama uangnya sama emasnya diambil, masih bernilai yang mana? Kan pertanyaannya kan itu. Kalaupun uangnya masih ada, kan nilainya mesti berkurang. Tapi emas nilainya akan selalu mengikuti inflasi atau laju inflasi. Itu long term ya, long term. Bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan kalau mau. Beberapa di medsos ada, jadi menyimpan dalam tabungan uang berapa dolar begitu, sama dulu dibelikan emas, sama disimpan, nanti dalam jangka 5 tahun kemudian di apple to apple begitu ya, dibandingkan begitu, itu akan berbeda. Yang kedua adalah short term atau jangka pendek. Beli pada saat ada koreksi harga turun, cari yang paling murah ya, terus dijual pada saat harga naik dilepas beberapa kali ya. Ini kan short term. Baik juga kalau digunakan untuk jual beli ya, jual beli itu murah ambil, tinggi lepas, murah ambil, tinggi lepas, sehingga dalam jangka katakanlah 4-5 tahun itu udah berpuluh-puluh kali dia itu jual beli. Tapi ini hanya belinya sendiri, dijual bulan depan, itu kan beda ceritanya dengan dia yang memang short term tadi. Jadi terus
ini saatnya terus mengikuti berita, terus mengikuti perkembangan di dunia ini. Banyak sekali diikuti sehingga dia bisa memastikan ambil murah, jual mahal. Ambil murah, jual terus seperti itu. Itu namanya short term. Oke, baik juga, baik. Kan? Masing-masing punya profil risiko masing-masing. Tapi ini penting, wajib konsentrasi. Hari ini harganya berapa? Nanti siang harganya berapa? Keadaan dunia seperti apa? Prediksinya akan naik atau turun? Dan lain sebagainya. Mungkin akan menjadi sebuah profesi ya. Tuh, jual beli. Bahkan yang trading ya. Trading asetnya emas. Bisa nggak? Silahkan dipelajari. Yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi kalau apple to apple bagus yang mana? Untuk investasi bagus yang long term. Untuk emas loh. Nah, kalau untuk investasi ya, karena itu yang namanya, kalau nanti nama apa trading kan ada yang mengatakan itu bukan investasi kan begitu, karena jual beli. Tapi kalau jangka pendek, beli hari ini jual bulan depan, berapapun harganya kan bisa rugi juga. Loh, Pak, apakah kalau bulan atau jangka panjang pasti untung? Ya belum tentu, maksudnya belum tentu. Tapi fakta sejarah mengatakan, atau fakta sejarah itu berbicara bahwa semakin lama harga emas itu semakin tinggi. Silakan dibuktikan, tapi jangka panjang loh, 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu harganya berapa, hari ini harganya berapa, kan seperti itu. Oke, terus yang ketiga itu adalah kolaborasi ya. Kolaborasi itu untuk mengkolaborasikan dua-duanya. Jadi dia juga jangka panjang, dia juga menyimpan, misalnya Pak B menyimpan dalam jangka panjang, bentuknya katakanlah tabungan emas yang langsung beli misalnya 100 gram 1 kilo misalnya. Terus juga ada yang ambil profit bulanan. Profit bulanan itu misalnya yang jangka panjang 50%, yang jangka pendek 50%, atau 70-30 dan sebagainya. Itu kan hanya masalah persentase ya. Itu untuk ambil profit bulanan. Nah, profit bulanan ya. Jadi kolaborasi. Itu kolaborasi. Jadi profit bulanan kita juga jual beli, tapi juga kita punya aset jangka panjang. Nanti 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan nanti punya. Oke, itu kolaborasi. Yang tidak dibenarkan adalah tentang jadi spekulan. Nah, ini mungkin yang keempat ya, nanti kata si Pak B3 itu kan satu jangka panjang, jangka pendek, kolaborasi. Yang keempat itu yang spekulan itu tidak rekomendasi. Jadi harga emas rendah sampai tinggi diangsur misalnya. Pokoknya saya mau beli gitu, tidak pernah berpikir, tidak pernah mengedukasi diri, hanya ikut-ikutan. Itu namanya spekulan. Bisa untung juga bisa buntung, karena tanpa berpikir itu beli itu aja ya. Kalau orangnya crazy rich yang uangnya tidak berseri sih nggak masalah. Tidak berseri dengan uang yang legal pun nggak berseri kan nggak bermasalah. Itu kan hanya sebagai variasi saja. Tapi kalau uangnya itu hasil dari kerja kita tiap bulan, penghasilan kita bisnis, itu kan tiba-tiba hilang kan luar biasa dampaknya. Begitu ya. Inilah tipe-tipe mas, tipe yang paling mana yang paling maksimal. Kalau namanya dalam jangka panjang juga maksimal, trading tiap saat tapi dengan keuntungan juga itu bisa maksimal. Itu seperti itu. Pilihan ada pada Anda, Pak Bennya mengedukasi, keputusan ada pada Anda. Semoga bermanfaat. Setelah mengedukasi terus action, nanti nikmati prosesnya, ada lika-liku dalam proses, nikmati hasilnya. Orang cerdas investasi adalah emas. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.